Kami Satgas Partai Buruh. Satu, siap memenangkan Partai Buruh tahun 2024. Dua, siap mengawal dan mengamankan suara Partai Buruh. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Salam sejahtera bagi kita semua. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Tadi kantor ora urus. Ya, ini hari kita hujan-hujanan. Ini kalau hujan lagi mau nyingkir atau masih di tempat? Yakin? Siap hujan-hujanan, siap menangkan Partai Buruh. Tadi Bang Amir bilang, ayo sehari hujan-hujanan. Insya Allah setelah 14 Februari kita akan berpuasa. Ya, amin. Ya, yang sama-sama kita hormati hari ini hadir nih para pendiri partai, pengurus partai, exco pusat. Ada Bung Ferry Sekjen sudah hadir. Ada Pak Abdullah sudah hadir juga. Ada Bung mungkin namanya lupa mulu ini lah. Ilhamzah, Bung Ilhamzah. Lagian nama diganti-ganti ya Bang. Ya. Kemudian ada juga dari Presiden FSPMI, Bung Riden. Kemudian ada juga nih caleg DPR RI, ada Bung Haji Bais. Dan di sini calegnya bukan hanya Bung Haji Bais ya. Ada Bung Amir, ada lagi tuh yang dilihat tuh, keliling di sana tuh kan, Hajah Yumarni Latif, itu nomor 6. Oh iya, ini mbaknya ada di belakang. Ini Amir itu tadi harusnya nggak ngapain ya, malu depan ya kan. Dan juga kepada para caleg yang sama-sama kita hormati juga, kepada para pendiri federasi, konfederasi, kemudian juga dari para sebagai Presiden Partai Buruh, kita kasih aplaus bersama Presiden Partai Buruh kita. Yang saya hormati Bung Riden Atam Ajis, Ketua Mahkamah Partai, Bung Ferry sebagai Sekjen Partai Buruh, Pak Abdullah sesepuh kita, guru kita, senior kita kasih aplaus buat Pak Abdullah. Dari kita masih SMP, Pak Abdullah sudah memimpin gerakan buruh yang ada di Indonesia ini, kawan-kawan sekalian. Yang saya hormati caleg Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Pada hari ini Partai Buruh
mengadakan kampanye perdana rapat umum terbuka, sengaja memilih di Kabupaten Kota Bekasi. Karena Kabupaten Kota Bekasi adalah kotanya Partai Buruh. Dari Bekasi, kami merebut kemenangan Indonesia masuk parliamentary threshold 4%. Jumlah buruh di Kabupaten Bekasi kurang lebih mencapai hampir 1 juta orang. Ditambah dengan Kerawang dan Purwakarta mendekati lebih dari 1,8 juta orang. Jawa Barat target Partai Buruh adalah 2,5 juta suara sah nasional. Hasil survei daripada internal Partai Buruh, di mana survei hanya menanyakan pada buruh. Buruh anggota federasi, buruh anggota serikat pekerja tingkat perusahaan, buruh yang masih bekerja tapi dibina oleh Kemenaker dalam pendidikan, dan buruh yang pernah bekerja. Dari survei itu, elektabilitas Partai Buruh adalah 4,778%. Artinya, Partai Buruh yakin dengan memulai kampanye perdana di kotanya Partai Buruh akan lolos elektabilitas 4,77%, lolos dari parliamentary threshold, masuk ke Senayan. Partai Buruh juga berkeyakinan di kota-kota industri, antara lain Kota Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Raya, Batam, dan kota-kota besar lain, kami akan punya satu fraksi di kabupaten kota yang bersangkutan. Dan di Jawa Barat, target kami adalah 9 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat, berarti akan ada satu fraksi DPRD Jawa Barat. Kami berkeyakinan di Jawa Barat 4 pilkada akan dimenangkan oleh Partai Buruh. 1 Kota Bekasi, 2 Kabupaten Bekasi, 3 Kota Cimahi, 4 Kabupaten Bandung Barat. Kami akan merebut wali kota dan bupati. Ini adalah basis buruh. Kalaulah ada survei-survei yang umum, itu menanyakan pada penduduk. Respondennya sedikit, tidak bisa memotret buruh. Turbulensi politik akan terjadi di 14 Februari 2024. Partai Buruh akan lolos parliamentary threshold. Bila mana Partai Buruh lolos parliamentary threshold dengan izin Tuhan, maka yang pertama kami lakukan adalah menghapus Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat tidak manusiawi, outsourcing seumur hidup, tanah dirampas, impor merajalela, upah murah, buruh perempuan tidak dilindungi ketika mengambil cuti haid dan cuti melahirkan. Tenaga kerja asing bisa bekerja di unskilled workers atau buruh kasar. Partai Buruh adalah partai kelas, maka Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja pasti akan kami hapuskan. Upah akan kami naikkan 15%. 12 juta hektar tanah akan dikembalikan pada petani dalam program reforma agraria atau land reform. Impor akan kami jadikan perlawanan anti impor, termasuk akan rencana 3 juta ton impor beras. Partai Buruh anti impor. Dia harus kedaulatan pangan, bukan food estate, tapi kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Kami juga akan memberikan solar dan perahu gratis pada nelayan. Akan ada beasiswa 200.000 setiap tahunnya terhadap anak-anak buruh dan orang-orang miskin lainnya. Undang-undang PRT akan disahkan, guru dan tenaga honorer akan diangkat PNS. Dan yang paling penting, 5 jaminan sosial kami janjikan kepada rakyat, termasuk kaum buruh dan kelas pekerja. Jaminan makanan, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Janji kampanye kami, bila mana Partai Buruh masuk ke dalam Senayan, akan kami berikan tunjangan makanan. Bukan makanan, tunjangan makanan. Masuk ke ATM setiap keluarga miskin, 27,7 juta orang, katakanlah 30 juta orang, miskin mendekati miskin, kali 500.000 rupiah setiap bulan seumur hidup akan mendapatkan tunjangan makanan. Anggarannya cuma 180 triliun, tidak sampai 300 triliunan. Bukan makan matang, tapi tunjangan makanan. Tunjangan pendidikan, tunjangan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan buruh swasta dan orang-orang tidak mampu begitu pensiun punya rumah. Sekarang orang tidak bisa beli rumah, termasuk prajurit TNI.
dan Polri, termasuk PNS dan buruh-buruh swasta. Kemudian tunjangan air bersih, dan yang terakhir tunjangan pengangguran. Buruh-buruh yang menganggur akan diberikan tunjangan dalam bentuk unemployment insurance. Itulah janji politik Partai Buruh demi mewujudkan welfare state. Bekasi adalah tanah kelahiran Partai Buruh. Dari Bekasi, partai akan merebut Indonesia menjadi penyeimbang partai-partai kapitalis, partai-partai kelas modal, partai-partai orang kaya. Maka penyeimbangnya adalah Partai Buruh. Demikian, hari ini hadir puluhan ribu buruh dan sebagian masih keliling-keliling, dan di hari-hari ke depan kami akan masuk di kantong-kantong, di suara-suara atau lumbung-lumbung suara daripada buruh. Partai Buruh pasti menang. Ada 7,2 juta berdasarkan survei internal Partai Buruh, 7,2 juta orang buruh dan keluarganya memilih Partai Buruh. Demikian, terima kasih. Kalau untuk target suara Jawa Barat, target suara Jawa Barat, Partai Buruh menginginkan 2,5 juta suara sah. Karena ini Jawa Barat adalah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Untuk Bekasi ada 6 atau 7 kawasan industri dengan jumlah buruh lebih dari 1 juta. Partai Buruh pasti menang. Tidak mungkin tidak menang. Lawan politik uang, tegakkan pemilu jujur dan adil, dan jalankan pemilu yang bersih. Nanti kawan-kawan bisa mewawancarai siapa yang membayar mereka datang ke sini. Semua membayar dengan uangnya sendiri. Demikian, Jawa Barat pasti satu fraksi. Kami akan rebut tadi selain wali kota Cimahi, wali kota Bekasi, Bupati Bandung Barat, kami akan rebut Gubernur Jawa Barat atau Wakil Gubernur Jawa Barat dari Partai Buruh bulan November Pilkada 2024 nanti. Demikian, terima kasih. Sistem pengawalan di TPS. Partai Buruh mengingatkan kepada para penyelenggara pemilu, KPUD dan KPU Pusat, Bawaslu Daerah dan Bawaslu Pusat, dan DKPP, ya, Dewan Kehormatan Pemilu. Jangan coba-coba untuk merebut suara rakyat, apalagi menjual beli suara rakyat. Karena setiap buruh ada di TPS. Jangan memancing chaos dan kericuhan. Tapi kami yakin KPU, Bawaslu, dan DKPP akan menyelenggarakan pemilu dengan bersih. Setiap TPS akan dijaga oleh 2 orang saksi Partai Buruh yang tidak dibayar. Mereka di setiap kelurahan akan dibuka 2 dapur umum. Dapur umum ini mensuplai makanan buat saksi-saksi TPS di 800 ribuan TPS. Jadi Partai Buruh membuka dapur umum, memastikan pemilu berlangsung dengan bersih, jujur, dan adil. Terkait kasus TKI yang sudah dicoblos itu, jangan terulang kembali ada pencoblosan suara sebelum hari H. Pengalaman pencoblosan suara TKI di Taiwan harus menjadi pelajaran penting buat KPU. Karena Partai Buruhnya partai massa. Saya nggak jamin chaos atau tidak. Kalau ada kecurangan pemilu, saya tidak menjamin akan chaos atau tidak republik ini. Dan jumlah buruh, pemilih buruh adalah 10 juta orang. Kami bisa bergerak kapan saja. Jangan memancing kecaosan. Karena dulu nggak pernah ada partai buruh. Sekarang ada partai buruh yang akan menjaga. Makanya kami tidak ada saksi dibayar. Saksi akan dibuka setiap kelurahan dan desa, 2 dapur umum, uangnya patungan. Nah, karena itu kasus TKI Taiwan tidak boleh terjadi di Indonesia dan tidak boleh juga terjadi di luar negeri. Demikian. Setelah ini akan bersafari kemana lagi kampanye? Sebagai Presiden Partai Buruh, saya akan kampanye di 18 provinsi dan 18 titik. Besok saya di Kabupaten Bogor, lusa di Kabupaten Bandung Barat, dan kemudian ke Kupang, kemudian ke Mimika, kemudian ke Fakfak. Teman-teman mungkin nggak percaya, nanti buktikan. 3 kursi sampai 4 kursi dari Indonesia Timur. 2 dari Papua akan kami raih, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Kemudian 1 dari Papua Barat, yaitu di 1 dapil Papua Barat. Indonesia Timur akan kami kuasai, kuda hitamnya NTT. Makanya saya datang ke NTT. Insya Allah Partai Buruh dengan 7,2 juta suara, buruh dan keluarganya yang disurvei di kalangan buruh saja dengan elektabilitas 4,778% akan mendapatkan minimal 20 kursi dan maksimal 30 kursi. Di atas itu nggak mungkin.
Makanya kami sedang melakukan judicial review tentang data pemilih, karena akan hilang jutaan pemilih yang tidak bisa memilih. Kan liburnya 1 hari. Karyawan kontrak dan karyawan outsourcing kan banyak KTP daerah. Kalau dia pulang, nggak mungkin 1 hari, akan dipecat dia. Nah, oleh karena itu, bagi karyawan-karyawan yang tidak bisa pulang dengan menggunakan KTP, kami lagi sedang judicial review ke MK, diperbolehkan oleh KPU untuk mencoblos. Jutaan suara Partai Buruh tergadai. Kami minta MK mengabulkan sebelum hari pencoblosan, yaitu tentang pemilih yang boleh mencoblos bagi yang bekerja, dikarenakan libur 1 hari nggak mungkin pulang. Karena dia nggak pulang, nggak boleh nyoblos, hilang suara kami jutaan. Demikian, terima kasih semuanya.